Salah satu usaha yang mengungkapkan kasih itu adalah membawa damai atau berdamai. Perjuangan bisa bernada keras, tetapi cara berjuang memang tidak harus keras. Semangat mendasar murid Yesus bukanlah mengusahakan kekerasan, melainkan perdamaian. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 13 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Antonius Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah yang ulung dan penolong dalam pelbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang hari ini pesta nama Santo Antonius dari Padua. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Antonius dari Padua dalam hidupnya pernah diperlakukan tidak adil oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab ketika miliknya yang sangat berharga itu, yaitu buku hariannya, dicuri oleh orang. Allah berpihak kepada Santo Antonius dan mendengarkan doanya sehingga bukunya itu kembali. Dan lebih daripada itu, Allah berkenan memakai Santo Antonius dari Padua sebagai orang kudus pelindung bagi mereka yang menderita kehilangan miliknya. Banyak mujizat terjadi melalui doa-doa sampai hari ini karena berkat perantaraan Santo Antonius dari Padua itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini tentunya Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih menjadi landasan hidup bersama. Yesus menegaskan bahwa kasih itu
harus menyapa lawan dan memperbarui hubungan yang gagal. Perjuangan mengamalkan kasih butuh pengorbanan. Kasih pada dasarnya adalah aktif, proaktif, memberikan. Tetapi cara memberikan juga menjadi penting. Kasih tidak didasarkan pada pembalasan, apalagi pembalasan dalam kekerasan. Karena kekerasan hanya membuahkan kebencian, dendam, iri hati. Kasih yang sejati adalah usaha terus-menerus. Tidak ada kata akhir. Setiap hari dan dimanapun kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu dalam setiap pergumulan hidup kita. Salah satu usaha yang mengungkapkan kasih itu adalah membawa damai atau berdamai. Perjuangan bisa bernada keras, tetapi cara berjuang memang tidak harus keras. Semangat mendasar murid Yesus bukanlah mengusahakan kekerasan, melainkan perdamaian. Kasih itu yang menjadi dasar utamanya. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana semangat damai ini bisa kita wujudkan dalam hidup kita? Mulai dari keluarga kita, bagaimana kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, saudara-saudari kita. Lalu dalam hidup menggereja di lingkungan, apakah aku juga selalu mewartakan, menebarkan kasih dalam hidupku dengan tetangga kiri kanan, di lingkungan dan masyarakat. Sehingga dengan kasih kita itu kita memberi kesaksian. Karena damai harus selalu kita wujudkan, mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari orang-orang sekitar kita. Kita bersama-sama mewujudkan rahmat dan damai Tuhan itu dalam hidup kita. Dan semoga Santo Antonius Padua selalu menjadi pendoa bagi kita, menjadi inspirasi dalam hidup kita. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.